Anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Salam berjumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini bersama dengan Ibu Buana Ignatia Sihota. Materi pembelajaran kita adalah materi 11, yaitu tentang sakramen Ekaristi. Anak-anak yang terkasih, alangkah baiknya kita menyerahkan hidup kita terlebih dahulu kepada penyelenggaraan ilahi dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar sakramen Ekaristi. Biarkanlah kami menyaksikan cinta-Mu yang tak terhingga dan kebaikan-Mu sampai kami boleh mewarisi rahmat yang tak terkira. Kuatkanlah kami agar dapat meneruskan cinta-Mu yang agung dengan mencintai sesama kami dimanapun kami berada, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, pertama-tama, kita dapat melihat peristiwa tentang kisah unyang bulan yang bisa kita baca dalam cetakmu halaman 148. Dalam kisah unyang bulan diceritakan di daerah Kalimantan pada zaman dahulu yang hidup seorang gadis cantik bernama Unyang Bulan. Kulitnya putih dan bersih. Suatu hari ia menganyam topi, tetapi telunjuk kirinya tertusuk jarum sehingga mengeluarkan darah yang sangat banyak. Banyak orang menolong, tapi semuanya sia-sia. Darah tak pernah berhenti mengucur. Setelah lama-kelamaan kehabisan darah, Unyang Bulan pun meninggal. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada orang-orang sekampungnya. Dia berkata, kalau saya mati, tubuhku akan menjadi padi. Karena pada saat itu, masyarakat belum mengenal padi seperti sekarang ini. Kalau kelak padi sudah menjadi nasi dan dimakan, aku meminta kamu supaya makan daging ikan sayur sebagai lauk pauknya. Setelah berkata demikian, ia menghembuskan nafas terakhir. Jenazah Unyang Bulan dimasukkan ke dalam peti, lalu dinaikkan ke atas jenazah yang indah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terbukalah peti itu dan keluarlah butir-butir padi dari dalam jenazah itu. Lalu para ketua-ketua kampung segera membagikannya kepada orang-orang di sekitar itu. Dan orang-orang di sekitar itu menanamnya di ladang mereka masing-masing. Berabad-abad lamanya orang Dayak hidup dalam hutan karena sumber penghasilan lauk pauknya adalah berasal dari hutan. Mereka berladang sambil memelihara hutan. Lalu setiap tahun mereka merayakan pesta untuk memperingati Unyang Bulan yang disebut Danggo atau Dangge. Seperti yang sering dilakukan oleh suku Kanyan di hulu sungai Kapuas. Apa mau pesan yang disampaikan dalam kisah Unyang Bulan? Makan nasi pada acara makan bersama dalam masyarakat Dayak Kayan di pedalaman Kalimantan merupakan peringatan akan gadis yang bernama Unyang Bulan. Ada kebanggaan dan kerinduan akan kebaikan gadis itu. Ia rela mengorbankan dirinya menjadi padi yang merupakan makanan pokok orang-orang di sukunya. Makna yang ingin disampaikan adalah bahwa kita juga harus berbuat baik kepada sesama kita. Saling berbagi di dalam kehidupan sehari-hari dan dimohonkan untuk tidak membuang-buang nasi yang sudah didapat dengan susah payah. Dan juga tidak lupa bersyukur atas rezeki dan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itulah makna kisah Unyang Bulan. Apa hubungannya dengan sakramen Ekaristi?
Ekaristi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata eukaristin, yang artinya adalah puji syukur dan kegembiraan. Mengapa dikatakan Ekaristi sebagai ucapan syukur? Apa yang kita syukuri? Di dalam perayaan Ekaristi, Yesus mengorbankan nyawanya yang dilambangkan dengan tubuh dan darah Kristus. Dengan pengorbanan Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Maka, Ekaristi adalah syukuran dan pujian kepada Bapa, kenangan akan kurban Yesus dan tubuhnya, serta lambang kehadiran Kristus oleh kekuatan perkataannya dan rohnya. Itulah arti Ekaristi. Perayaan Ekaristi mungkin kita sudah ikut merayakannya. Kalau dulu disebut perjamuan Yesus bersama dengan murid-muridnya, yaitu ketika Yesus sebelum menderita sengsara. Yesus mengajak muridnya untuk mengadakan perjamuan terakhir yang dilambangkan di sana bahwa Yesus akan mengorbankan tubuhnya di kayu salib. Maka ia memecah-mecahkan roti dan minum anggur bersama dari cawan yang satu. Perjamuan terakhir Yesus ini sekarang dirayakan di gereja yang dipimpin oleh para romo atau para imam. Nah, bagaimana kisah perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Yesus menyembuhkan yang sakit dan memberi makan yang lapar. Ia mengasihi yang terbuang dan mengajar semua orang tentang kerajaan Allah. Tetapi para pemimpin agama tidak menyukai ajarannya dan iri padanya. Mereka begitu membenci Yesus sehingga memutuskan untuk membunuhnya. Mereka memberi 30 keping perak kepada Yudas, salah satu murid Yesus, agar ia menyerahkan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah. Sementara mereka makan, Yesus berkata dengan sedih, "Salah satu dari kalian akan mengkhianati aku." Dengan terkejut, semua menjawab, "Bukan aku, Tuhan." "Benar," kata Yesus. "Salah satu dari kalian di sini akan mengkhianati aku." Yudas berkata, "Bukan aku ya Tuhan." "Engkau tahu, kau orangnya," jawab Yesus. "Pergilah, lakukan segera." Yudas pun pergi.
Yesus mengambil roti dan bersyukur kepada Tuhan. Ia memecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ingatlah aku setiap kali kalian makan ini. Inilah tubuhku, kuberikan kepadamu." Lalu Yesus mengambil cawan dan bersyukur pada Tuhan. "Mari, tiap orang minum dari cawan ini," katanya. "Inilah darahku, dicurahkan agar dosa-dosa dapat diampuni." Setelah kita menyaksikan video tentang perjamuan terakhir Yesus, apa yang mau disampaikan dalam pembelajaran hari ini? Dikatakan bahwa setiap orang yang sudah dibaptis wajib mengikuti perayaan Ekaristi. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita bertemu dengan Tuhan dan bersatu dengan sesama umat lainnya. Ekaristi adalah sumber kehidupan bagi orang Katolik, di mana dalam perayaan Ekaristi ada bagian-bagian yang sangat penting yang disebut dengan komuni. Komuni adalah saat umat menyambut tubuh dan darah Kristus, di mana di dalam komuni itu kita dipersatukan dengan Kristus dan jemaatnya. Karena itu, anak-anak yang terkasih, sebelum kita menerima komuni, kita harus melakukan persiapan-persiapan batin dengan berdoa yang baik dan juga menerima komuni dengan sikap hormat. Anak-anak, perayaan Ekaristi tadi dikatakan sebagai perayaan syukur, kenangan akan perjamuan malam terakhir Yesus. Perayaan Ekaristi yang selalu kita rayakan sekarang itu berasal dari pesan Yesus, yang pada waktu itu Yesus mengatakan, "Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku." Maka para rasul mewariskan perjamuan Yesus sampai sekarang melalui para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan Ekaristi, simbol yang digunakan adalah roti dan anggur, di mana roti sebagai lambang tubuh Kristus dan anggur adalah sebagai lambang darah Kristus. Dalam komuni kita menerima tubuh dan darah Kristus. Maka dengan menerima komuni, kita dipersatukan dengan Tuhan dan umat beriman lainnya. Untuk itu, sebelum kita menerima komuni, maka sebaiknya kita berdamai dulu dengan sesama kita, baik dalam keluarga maupun dengan lingkungan sekitar kita. Anak-anak yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ada dua bagian pokok besar, yaitu namanya liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Liturgi sabda yaitu di mana Allah yang bersabda kepada kita, menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Dan liturgi Ekaristi di mana sebagai puncak kehidupan Kristiani, di mana Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah umatnya dalam Ekaristi. Maka saat menerima perayaan ini, kita hendaknya bersikap hormat. Dalam perayaan Ekaristi,
Susunan ataupun bagian-bagian perayaan liturgi terdiri dari 4 bagian, yaitu terdiri dari pembukaan, liturgi sabda, liturgi ekaristi, dan liturgi penutup. Dalam pembuka kita diajak mempersiapkan diri agar layak menerima dan menyambut sabda Tuhan dan tubuh Kristus. Sedangkan dalam liturgi sabda, kita diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil dan juga kitab Perjanjian Lama. Sedangkan dalam liturgi ekaristi adalah puncak perayaan ekaristi. Melalui doa syukur agung kita diajak untuk mengenang perjamuan terakhir Yesus. Sedangkan liturgi penutup, semua umat beriman diingatkan untuk tugas pewartaan kita mewartakan kerajaan Allah. Yang terkasih, untuk itu sebagai bahan refleksi bagi kita, secara khusus yang ikut merayakan misa di gereja. Apakah anak-anak sering ikut merayakan misa di gereja bersama guru, bersama orang tua, atau bersama dengan saudara? Apa saja yang kamu lakukan selama mengikuti misa di gereja? Nah, setelah itu, bagi yang sudah mengikuti misa di gereja, duduklah dengan tenang dan hormat selama kita mengikuti misa di gereja, karena kita telah bersatu dengan Yesus, bersatu dengan Tuhan. Maka kita harus menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Usahakan jangan banyak berbicara dengan orang-orang di sebelahmu selama mengikuti misa di gereja. Namun anak-anak, mungkin dalam masa pandemik ini kita belum atau tidak pernah ke gereja. Namun kita diberi kesempatan untuk mengikuti misa live streaming atau ibadah di rumah. Tetaplah lakukan, jaga protokol kesehatan dan juga kesakralan dalam mengikuti ibadah misa atau ibadat-ibadat lainnya. Nah, untuk itu anak-anak yang terkasih, bagi yang mengikuti misa, selamat mengikuti, bersatu dengan Tuhan dalam kasih dan cinta. Anak-anak yang terkasih, mari kita tutup dengan doa komuni batin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku sungguh mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang terkasih. Sampai jumpa minggu depan.